Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu Yusmita Aulia Afif MPDI dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Agung Rifai dengan NIM 201210014, 2. Ahmad Fauzi dengan NIM 201210022, 3. Aldiana Faikotus Soimah dengan NIM 201210031, 4. Abdul Nafiq dengan NIM 201210003, 4. Ahmad Saiful Ridho dengan NIM 201210026. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kemajuan Ilmu Pengetahuan Era 3 Kerajaan: Kerajaan Safawi, Kerajaan Turki Utsmani, dan Kerajaan Mughal. Pembahasan yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Kerajaan Safawi. Pada periode ini, Syah Abbas I merupakan puncak kejayaan dinasti Safawi. Keberhasilannya ditunjukkan dengan dibangunnya 162 masjid dan 48 pusat pendidikan. Para ilmuwan yang terkenal adalah Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damad, seorang ahli filsafat dan ilmu pasti. Selain itu, dikembangkan pula ilmu pengetahuan agama, terutama ilmu fikih. Dan ada pula ulama yang bernama Bahuuddin Al-Alami dan seorang filosof Sadr Al-Adin Ash-Shirazi. Kota yang dijadikan pusat kebudayaan dan penyelidikan mazhab Syiah terbesar adalah kota Qum. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Turki Utsmani. Pada masa kejayaan Turki Utsmani terjadi transformasi pendidikan. Pada saat itu, sekolah-sekolah didirikan dan perguruan tinggi serta mendirikan fakultas kedokteran serta fakultas hukum. Selain hal tersebut juga muncul sastrawan dengan menyelesaikan studi di luar negeri. Sepanjang masa Kesultanan Utsmani, masyarakat berusaha membangun perpustakaan. Kegiatan pendidikan yang menonjol pada masa kejayaan Sultan Sulaiman adalah di bidang kesusastraan, kesenian, dan arsitektur. Karena itu, pada masa pemerintahan Sulaiman banyak gereja diubah atau dijadikan masjid. Salah satu contoh paling terkenal adalah pergantian gereja Santa Sofia atau gereja termegah dalam dunia Kristen menjadi masjid agung terkenal di Istanbul. Pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih mengerahkan segenap daya upaya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan pengembangan madrasah. Beliau mengembangkan sekolah ideal dan akademik yang menyebar di seluruh Bursa dan Adrianople serta di tempat-tempat lainnya. Beliau memasukkan beberapa perubahan kurikulum serta berusaha mengembangkannya. Sultan berusaha kuat menyebarkan sekolah, madrasah, akademi di semua kota besar maupun kecil sampai desa terpencil. Untuk itu, dia mewakafkan hartanya dalam jumlah yang besar. Dia mengorganisir sekolah-sekolah dan mengaturnya dalam jenjang dan tingkatan. Lalu disusunlah kurikulum serta ditemukan pula ilmu-ilmu yang harus diajarkan di setiap level. Materi yang diajarkan adalah meliputi tafsir, hadis, sastra, balaghah, ilmu kebahasan, arsitektur, lain-lain. Sistem yang digunakan di sekolah-sekolah Utsmani adalah sistem jurusan. Ilmu yang bersangkutan paut dengan ilmu nakliyah, nas, dan teori memiliki jurusan khusus. Dalam pengembangannya, ilmu pengetahuan kerajaan Turki Utsmani tidak begitu menonjol, sebab mereka lebih fokus pada kegiatan militer. Selain dalam khazanah intelektual Islam, tidak ada ilmuwan yang terkemuka dari kemajuan tersebut. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Kerajaan Mughal. Kegiatan pendidikan pada Kerajaan Mughal mengalami dua fase, yaitu fase klasik dan fase modernitas.
Yang pertama, pada fase klasik. Kemajuan pendidikan pada masa ini jauh lebih kompleks, khususnya dalam bidang intelektual, baik ilmu keagamaan, politik, peradaban, dan kebudayaan, seperti pada bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Namun, dalam fase modernitas, ilmu keagamaan, umat Islam hanya melakukan taklid kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam, sehingga tidak nampak adanya ijtihad mutlak, dalam artian hasil pemikiran yang bebas mandiri, dan kalaupun ada mujtahid, maka ijtihadnya berada dalam biasa batas mazhab tertentu, atau bisa disebut juga ijtihad fil al-mazhab. Selain itu, pakar bahasa yang sangat terkenal pada masa ini adalah Ibnu Malik At-Tayyi pada tahun 600 sampai 672 Hijriah. Kitabnya yang sangat terkenal yaitu Al-Fala Ibnu Malik.